Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah washolli wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan pagi yang cerah ini kita dapat bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat beserta salam mari kita curah limpahkan kepada Habibi wa Sayyidi yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya yang mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya. Amin ya Allah ya Robbal. Alhamdulillah rabbil alamin. Bapak ingin bertanya di sini, bagaimana keadaan kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kelihatan kaliannya sangat sehat-sehat dan siap untuk belajar di hari ini. Namun sebelumnya Bapak akan mengabsensi terlebih dahulu siapa yang hadir saat ini ya. Anissa Nur Ajijah hadir. Ajhar Jahwan Papian hadir. Cep Megi hadir Pak. Hadir. Cika Aprilia hadir, Dia Rizki hadir, Gisha Ajahra hadir, Insan Ahsanul Pati hadir, Khairul hadir, Mega hadir, Muhammad Fikri hadir, Muhammad Fardan hadir, Muhammad Fawaz hadir, Muhammad Kamil hadir, Naila Nur Awalia hadir, Ramadan hadir, Reski Suci hadir, Tasya Handayani hadir, Ucup Supriyatna hadir, Wina Nur Fitri hadir, Wiwin hadir, oh Wiwin sebelah sini hadir ya. Alhamdulillah adik-adik semuanya komplit, semuanya hadir di pembelajaran hari ini. Otomatis jika sudah hadir semuanya, kita harus siap untuk belajar. Siap untuk belajar? Siap. Jika siap untuk belajar, duduk siap, gerak. Nah, jika sudah duduk siap, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ayo yang ganteng di sini, ketua kelasnya bisa memimpin untuk berdoa terlebih dahulu ke depan. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula bijidni ilma warjukni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal
an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfirli, amin. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah berdoa. Silahkan duduk kembali ganteng. Terima kasih sudah memimpin doa di pembelajaran hari ini. Nah, setelah kita berdoa, mari kita membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu sebelum pembelajaran dimulai. Kesepakatan yang pertama, di saat pembelajaran kalian tidak boleh mengganggu temannya yang sedang belajar. Bisa? Bisa. Bisa disepakati? Bisa. Yang kedua, di saat pembelajaran kalian harus bekerja sama dalam belajar. Karena nanti kalian akan membuat proyek-proyek yang akan kalian buat. Bisa? Bisa. Yang ketiga, kesepakatan yang ketiga, Ucup. Kesepakatan yang ketiga, di saat pembelajaran, pas kalian mau masuk ke kelas, ruang kelasnya coba lihat sangat bersih ya. Bersih. Otomatis nanti sesudah pembelajaran pun ruang kelas harus bersih. Bisa? Bisa. Tepuk semangat. Oke, jika sudah semangat, silahkan keluarkan alat-alat tulis untuk proses pembelajarannya. Coba keluarkan alat tulisnya. Sudah dikeluarkan? Oke, jika sudah dikeluarkan alat tulisnya, kita sebagai pelajar harus mencintai dan mempunyai rasa nasionalisme. Maka dari itu, sebelum pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak sudah membuat videonya. Ya, semuanya tolong untuk berdiri. Bapak ingin tadi laki-laki sudah ada, sekarang perempuan yang memimpin untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan untuk duduk kembali. Terima kasih cantik yang sudah memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Sehingga rasa cinta kita kepada tanah air Indonesia harus lebih meningkatkan kembali. Karena jika kita sudah mencintai tanah air, otomatis integritas rasa cinta kita harus lebih tinggi. Karena coba bayangkan, kalau zaman dulu ingin menyanyikan lagu Indonesia Raya pun itu sangat susah. Tapi sekarang kita tinggal menghargai, mengamalkan, dan mencintai. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai dan mencintai jasa-jasa pahlawannya. Kita sebagai aset bangsa, penerus bangsa, harus mencintai tanah air Indonesia. Bisa? Bisa. Bisa? Bisa. Jika sudah bisa, kita akan ke pembelajaran. Namun sebelumnya, apakah masih ada yang ingat kemarin kita belajar apa? Kebudayaan Toge, ya. Yang mana di pembelajaran itu kemarin kita belajar Toge. Tapi sebelum kita ke pembelajaran Toge kemarin atau waktu sebelum berangkat ke sekolah, apakah kalian suka membersihkan dan membantu orang tua menyapu halaman? Apakah saat menyapu halaman kalian melihat tumbuh-tumbuhan? Melihat ada tumbuhan apa aja di sekitar kalian? Pohon manggis, apalagi? Buah durian banyak sekali. Dan jika kita mengamati, amati di depan kelas kita, apakah banyak tumbuhan? Banyak. Sehingga kita harus bisa menjaga dan melestarikan tumbuh-tumbuhan. Di saat kita sudah menjaga, mencintai, otomatis ruang kelas kita akan bersih dan nyaman. Nah, di pembelajaran kemarin, kalian sudah belajar mengenai apa? Pembudidayaan tumbuhan toge. Ada yang tahu kemarin apa saja pembelajarannya sudah kita pelajari? Oke, Dek Kamil, apa gimana? Dari kacang hijau, Ya. dan tumbuh akar, batang, daun, bunga, dan buah. Oke, tepuk tangan buat Dek Kamil. Luar biasa. Karena kemarin sudah pembelajaran mengenai pembudayaan toge. Dan hari ini tujuan pembelajarannya yaitu kita akan menguraikan mengenai bagian-bagian tumbuhan. Yang kedua, kita akan menganalisis bagian pada tumbuhan dan fungsinya. Menganalisisnya yaitu dengan cara membuat proyek, tapi dengan berkelompok. Yang ketiga, kita akan menyimpulkan, yaitu mengenai bagian tubuh pada tumbuhan. Sehingga tujuan pembelajaran hari ini bisa tercapai dengan baik, kita harus semangat. Tepuk semangat. Oke, jika sudah semangat, Bapak punya dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa saja bagian pada tubuh manusia? Saya, Pak. Oke, Wina, apa saja bagian tubuh manusia? Rambut, alis, mata, telinga, hidung, mulut, tangan dan kaki. Itu merupakan bagian-bagian manusia. Pertanyaan yang kedua, apa bedanya bagian pada tubuh manusia dan tumbuhan? Apakah ada yang beda? Ada. Bedanya apa?
otomatis bagian-bagian pada tubuh manusia dan tumbuhan itu berbeda. Di sini Bapak sudah membawa tumbuhan yang ada di sekitar sekolah kita. Yang mana tumbuhan ini sangat indah, bukan? Iya, Pak. Tumbuhan ini ada batangnya, ada akarnya, ada daunnya, dan juga ada bunga yang sering kita rawat. Jadi kalau misalkan tumbuhan kita rawat, otomatis ruang lingkup kelas kita akan nyaman dan bersih. Oke, di sini Bapak sudah membawa peralatan video ya yang harus kalian lihat dan cermati. Tolong ya, cermati baik-baik videonya, dan nanti ada beberapa tugas yang akan Bapak berikan kepada kalian. Bisa? Bisa. Mari kita lihat videonya. Oke, coba lihat. Ini merupakan video pertama. Coba dilihat. Tolong amati ya, setiap videonya amati seksama. Dilihat apa saja sih di sini yang kalian lihat, amati, analis lagi ya. Tolong dilihat coba. Ini merupakan pertumbuhan dari hari ke-25. Oke, itu untuk video yang pertama. Coba lihat video yang kedua dan amati kembali ya untuk video yang kedua. Belanja yuk di ufitstore.com. 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 Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Mengenal bagian tubuh pada tumbuhan. Mengapa tumbuhan bisa tumbuh
tumbuh dengan tegak. Tumbuhan atau pohon bisa tegak karena memiliki akar. Betul sekali. Akar berfungsi untuk menyokong dan memperkokoh berdirinya tumbuhan di tempat hidupnya. Akar. Teman-teman, mengapa pohon tidak mudah tumbang ya ketika tertiup angin? Kenapa tidak mau berkembang? Karena mempunyai Itu juga pintar. karena pohon memiliki akar yang kuat di dalam tanah. Akar juga berguna menyerap air dan mineral dari tanah. Air dan mineral yang telah diserap akar kemudian diangkut ke bagian batang. Ini batang. Batang. Batang berguna sebagai penopang agar tumbuhan tetap berdiri tegak. Batang juga berguna menyalurkan air dan mineral dari akar menuju daun. Ini daun. Daun. Daun menerima air dari batang. Selain itu, daun juga bernapas menghirup udara karbon dioksida. Daun juga menangkap sinar matahari untuk tumbuh dan berkembang. Air dan karbon dioksida pada daun diolah menjadi makanan tumbuhan dengan bantuan sinar matahari. Sebagai hasilnya, daun mengeluarkan oksigen yang dibutuhkan manusia untuk bernapas. Masya Allah. Masya Allah. Teman-teman, lihat. Sepertinya pohon ini akan berbuah. Banyak bunga kecil di ranting-ranting itu. Ini bunga. Bunga. Bunga-bunga kecil ini akan terus tumbuh. Lalu perlahan-lahan akan menjadi buah. Wah, pohonnya sudah berbuah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini buah. Buah. Di dalam buah ada daging buah yang digunakan sebagai cadangan makanan bagi tumbuhan dan bisa juga dimakan manusia. Subhanallah. Subhanallah. Di dalam buah ada biji. Biji mangga ini dapat ditanam kembali, teman-teman. Coba lihat, Setelah amati lagi. beberapa waktu dengan izin Allah akan tumbuh pohon mangga yang baru. Masya Allah.
Masya Allah. Teman-teman, ada permainan puzzle. Yuk kita susun. Ayo. Lihat, tangannya menunjukkan ke mana ini? Akar. Yang mana akar? Yang atas. Pindahkan, betul. Lihat lagi. Ini akar. Betul. Yang kedua, apa ini? Batang. Yang mana batang? Yang mana batang? Ini dia batang. Kita pindahkan. Ini batang. Ini batang. Yang ketiga, daun. Mana daun? Ini daun. Kita pindahkan lagi. Ini daun. Yang keempat, apa itu? Yang mana bunga? Yang mana bunga? Kita pindahkan lagi. Ini bunga. Ini bunga. Yang terakhir, apa itu? Buah. Yang mana buah? Nah, itu. Kita pindahkan lagi. Ini buah. Apa yang terakhir itu? Biji. Yang mana biji? Yang mana biji? Yang atas. Kita pindahkan kembali. Ini biji. Oke, berarti sudah komplit semua loh. Semuanya sudah Jadi, komplit. alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah teman-teman. Kita sudah mengetahui bagian-bagian tubuh pada tumbuhan dan kegunaannya. Semoga Oke. kita bisa bertemu kembali untuk belajar hal lainnya ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dari kedua video barusan, apa sih yang kalian dengar dan apa sih yang kalian lihat? Bagian-bagian tumbuhan. Bagian-bagian tumbuhan. Apa saja bagian-bagian tumbuhan itu? Akar, batang, daun, bunga, buah. Otomatis jika kalian sudah melihat, mendengarkan juga, di sini Bapak akan mengkelompokkan kalian ke dalam 5 kelompok. Yang mana kelompok-kelompoknya terbuat dari bagian-bagian tumbuhan. Oke, coba Bapak lihat dulu kelompoknya sudah sesuai? Iya, ini sama ini, Fikri sama dia, iya sudah. Untuk kelompok bunga. Kelompok bunga? Iya, kelompok bunga. Kelompok akar? Saya Pak. Oke, kelompok akar. Kelompok batang. Saya. Oke, kelompok batang. Selanjutnya kelompok daun. Oke, yang tengah-tengah. Selanjutnya kelompok buah. Saya Pak. Oke, jika sudah dibagi ke dalam 5 kelompok, tolong duduknya berhadapan di tempat kelompoknya masing-masing. Ya, kalian sudah dibagi ke dalam 5 kelompok dengan kelompoknya dari bagian-bagian tumbuhan. Di sini kalian akan ditugaskan
untuk membuat proyek tentang bagian-bagian tumbuhan. Bapak sudah membawa alat dan bahan, ya. Bapak bagikan dulu sebelum dijelaskan. Untuk kelompok buah, ya, sama-sama semuanya. Kemudian batang. Kemudian untuk kelompok akar. Selanjutnya untuk kelompok bunga dan kelompok daun. Nah, di pembuatan proyek ini kalian ya akan membuat proyek mengenai bagian-bagian tumbuhan. Yang mana di bagian-bagian tumbuhan ini setiap kelompoknya itu berbeda-beda. Otomatis kalian harus mempersiapkan sekelompok masing-masing. Awas yang tadi kesepakatannya masih ingat? Masih ya. Namun sebelum ke pengerjaan pembagiannya, otomatis kalian harus mencari terlebih dahulu bagian-bagian tumbuhan. Apa saja bagian-bagiannya sudah dibagi ke dalam 5 kelompok. Silahkan untuk mencari terlebih dahulu bagian-bagian tumbuhannya, kecuali bagian buah, karena Bapak sudah menyiapkan untuk bagian tumbuhan yang buah bisa diam di dalam kelas dan mengerjakan. Sisanya dari 4 kelompok harus mencari dulu. Pertama, yang kelompok akar harus mencari akar. Kedua, kelompok batang harus mencari batang. Ketiga, kelompok bunga harus mencari bunga. Keempat, kelompok daun harus mencari daun. Bisa? Bisa. Oke, jika bisa, silahkan keluar mencari dulu dengan tertib, rapi, baik. Jika sudah mencari dan menemukan, kalian masuk lagi ke kelas dan duduk sesuai kelompoknya. Sesudah itu, jika sudah ada, kalian menganalisis dan menguraikan apa pembelajaran hari ini yang dilihat dari video dan benda konkret yang kalian bawa di bagian-bagian tumbuhannya. Dapat dipahami? Jika sudah, silahkan untuk keluar terlebih dahulu dan mencari bagian-bagian tumbuhannya. Silahkan untuk keluar. Mencari dulu ya. Di ruang lingkup sekolah kita tercinta. Silakan untuk keluar mencari dulu. Silakan untuk keluar mencari dulu. Ayo, semangat dong, semangat. Yuk, kita bereksplorasi keluar ya. Mencari dulu. Hati-hati Ucup. Hati-hati. Ya. Dan untuk kelompok yang ini, yang kelompok buah, rekan teman yang lainnya lagi mencari. Untuk kelompok buah, kalian tinggal menguraikan tentang buah yang kalian tadi pelajari di depan. Dan untuk pembuatannya, kalian tinggal menggambar, ya, menggambar gambar buah, ya. Pak Dika, buahnya apa saja? Bebas. Bagaimana kalian yang kalian ketahui mengenai buahnya. Dapat dipahami? Dapat. Bisa dikerjakan? Bisa. Silakan untuk mengerjakan. Bapak akan melihat dulu keluar. Teman-teman kalian sedang mencari bagian-bagian tumbuhannya. Oke, sudah ada? Sudah menemukan? Oke, jika sudah menemukan, ya, yang bagian bunga, wow, bagian bunga sudah ada? Sudah. Iya, bagian bunga sudah ada. Silakan untuk langsung ke kelas dan mengerjakan tugas proyeknya, ya. Bagian akar sudah ada.
Kemudian bagian batang sudah ada. Bagian daun, bagaimana bagian daun sudah ada? Sudah menemukan? Sudah. Jika sudah, silahkan untuk kembali ke kelas kembali dan mengerjakan tugas proyeknya ya. Tugas proyeknya untuk dikerjakan. Silakan untuk kembali lagi ke kelas. Ingat komitmen pembelajaran kita yang tadi di awal ya, harus belajar dengan bergotong royong. Oke, ya. Sudah menemukan? Sudah. Bapak pengen lihat, acungkan ke atas. Wow, luar biasa sekali ya. Tumbuh-tumbuhan yang ada di ruang lingkup sekolah kita. Karena kalau kita cinta terhadap lingkungan, otomatis lingkungan kita akan bersih. Silahkan proyeknya dikerjakan terlebih dahulu ya. Silahkan untuk mengerjakan terlebih dahulu proyek-proyeknya. Nanti tata cara pembuatannya kalian akan menguraikan terlebih dahulu bagian-bagian tumbuhan. Kalau akar berarti akan menguraikan bagian-bagian akar. Kemudian menganalisis bagian-bagian akarnya. Jika sudah, kemudian menyimpulkan. Dan alat bahan yang sudah kalian cari hari ini ditempelkan dan ada yang digambar ke kertas kartonnya. Silahkan untuk dikerjakan. Ini untuk kelompok akar. Ya. Ini kelompok akar otomatis akan menganalisis terlebih dahulu ya. Akarnya tadi sudah dilihat di video, dilihatkan akarnya. Oke, akar yang satunya lagi sudah ada ya. Jangan lupa anak-anak, di proyeknya itu harus dikasih keterangan, yaitu kelompoknya, kelompok bagian-bagian tumbuhan itu sendiri. Silahkan ya. Itu untuk kelompok akar. Oke, yang kedua yaitu kelompok buah ya. Kelompok buah tadi tidak mengekspor keluar, tapi cukup menggambar luar biasa ya. Di sini pilihannya ada buah anggur. Ada apa lagi nih buahnya? Apa lagi? Kesemek. Ada kesemek. Terus apa lagi? Ada alpukat. Alpukat. Semangka. Semangka. Apel. Dan sawo. Dan sawo. Ya, luar biasa. Silahkan kerjakan lagi. Selanjutnya di sini kita akan maju ke kelompok daun ya. Sangat luar biasa. Ini proyeknya kelompok daun. Di sini di kelompok daun ada apa aja di daun? Ada yang menyirip, kedua melengkung, ketiga lurus, keempat mencari. ya, ada 4. Silakan.
Nanti jangan lupa ini ditempel ya. Ditempelkan supaya lebih jelas kelihatannya. Oke, jangan lupa identitas kelompoknya. Jangan lupa identitas kelompoknya. Pengerjaannya boleh pakai spidol ya. Silakan. Pakai spidol supaya lebih jelas, silakan. Silakan. Mau pakai pulpen silakan, boleh. Mau spidol silakan supaya lebih jelas kelihatan. Ya. Apa? Digambar? Boleh. Boleh untuk digambar ya. Pakai patot gambar silahkan. Supaya lebih indah, boleh digambar. Silahkan. Supaya lebih indah proyeknya yang kalian buat hari ini, boleh untuk digambar. Oke, jika ada yang sudah mau beres, untuk penempelannya di sini ada alat bahannya di Bapak ya. Ya. Untuk penempelannya, silahkan. Jika mau ditempel, silahkan. Bisa ditempelkan untuk akar. Di sini aja gak apa-apa. Yang rapi ya. Penempelannya yang rapi. Satu lagi. Oke, supaya tidak jatuh. Oke, untuk akar. Selanjutnya untuk bunga. Sini. Bekerja sama. Untuk bunga, silakan untuk yang ditempel. Silakan lanjutkan pekerjaannya yang lainnya. Yang lainnya bisa bekerja sama. Silakan untuk ditempel. Ini kelompok batang ya, masih pengerjaan. Nanti batangnya yang sudah dianalisis, kemudian diuraikan, nanti ditempel. Ya, ditempel di sana aja gak apa-apa. Ini bisa ditempel saja.
Bisa langsung diambil batangnya. Silakan untuk ditempel. Iya, betul sekali, sayang, baik. Oke, sudah? Ya. Dengarkan Bapak. Yang sudah, persiapkan untuk proses dari proyek yang kalian dibuat. Kalian harus mendiskusikan proyek kalian ini dan tentukan siapa yang akan mempresentasikan ke depan. Otomatis semuanya pun ikut ke depan. Hello. Oke, semuanya ikut ke depan. Proyek yang dibuatnya juga dibawa ditampilkan di depan. Yang satu orang akan mempresentasikan hasil proyeknya. Bisa? Bisa. Bisa? Bisa. Silakan ya, masih ada waktu 3 menit ya untuk proyeknya. Oke, waktu habis. Persiapan ya untuk presentasi. Sudah siap? Siap untuk presentasi? Hello. Oke, tepuk semangat. Semangat. 2 kali tepuk semangat. Semangat. Nah, sesudah kalian membuat proyek dan sesudah kalian mendiskusikan tentang proyeknya, ya, kalian persiapan untuk presentasi ke depan, ya. Hello. Jika sudah presentasi, kalian silahkan dari kelompok yang lain untuk bertanya, ya. Oke, duduknya yang rapi lagi dong. Duduk yang rapi. Silakan. Untuk kelompok presentasi pertama, ya, kelompok akar. Tepuk tangan untuk kelompok akar. Silakan untuk kelompok akar ke depan untuk mempresentasikan, ya. Oke, bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamil, perwakilan dari kelompok akar. Akar merupakan salah satu bagian tumbuhan yang terletak di luar maupun di dalam tanah. Akar terbagi menjadi 2 jenis, yaitu akar serabut, yaitu bercabang kecil dan tidak dalam,
Dan yang kedua, akar tunggang, bercabang kuat dan besar. Kami juga mempunyai contoh. Ini namanya akar tunggang. Yang ini namanya akar serabut. Akar mempunyai beberapa fungsi, yaitu tempat menyimpan cadangan makanan, mengangkut zat makanan dari dalam keseluruhan bagian tumbuhan. Yang terakhir, fungsi akar adalah memperkokoh tumbuhan itu sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh, ya. Luar biasa sekali. Tepuk salut. Jempol, salut. Ya, luar biasa kelompok 1. Sebelum kelompok 1 duduk, silahkan dari kelompok yang lain ada yang mau bertanya? Oke, silahkan dari kelompok apa ini? Daun. Pertanyaannya apa? Jenis apa saja yang kamu gambar? Jenis apa saja yang kamu gambar katanya? Apa saja jenisnya? Dan akar tunggang. Ada akar serabut dan akar tunggal. Oke, terima kasih kelompok akar. Sekali lagi, tepuk salut. Jempol, salut. Silakan untuk duduk, ya. Tapi sebelumnya kita tempel dulu ya. Selanjutnya persiapan untuk kelompok Batang untuk presentasi. Tepuk tangan untuk kelompok Batang. Oke, silakan untuk kelompok Batang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega, saya dari kelompok Batang akan mempresentasikan tentang batang. Batang ada dua jenis, ada batang berkayu dan ada juga batang basah. Batang berkayu keras dan kaku, dan contoh batang basah, lunak dan mudah patah. Fungsi batang. Batang berfungsi sebagai alat transportasi untuk mengangkut air dan mineral dari akar ke daun, serta menyalurkan hasil fotosintesis daun ke seluruh tubuh. Fungsi batang, tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Pembawa nutrisi dari akar ke seluruh bagian tumbuhan. Pendukung tumbuhan untuk berdiri. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada yang mau bertanya untuk kelompok Batang? Ya, Pak. Oke, apa pertanyaannya dari kelompok Buah? Untuk rumah bagusnya batang apa? Untuk rumah katanya bagusnya batang apa? Batang berkayu. Mengapa batang berkayu? Karena keras dan kaku. Karena keras dan kaku dan tidak mudah patah. Tepuk tangan untuk kelompok Batang. Silakan untuk duduk. Terima kasih adik-adik cantik ganteng-ganteng. Untuk selanjutnya yaitu kelompok Daun untuk mempresentasikan ke depan, ya. Silakan. Ke depan, maju ke depan. Maju lagi ke depan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
yang biasanya berwarna hijau karena mengandung klorofil. Dapat diibaratkan seperti lembaran. Di dalam daun memiliki peran penting bagi kehidupan seperti fotosintesis. Fotosintesis di mana daun akan menyerap energi matahari untuk menghasilkan makanan bagi tumbuhan. Selain itu berperan dalam pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen melalui stomata yang terletak pada permukaannya. Daun yang menyirip adalah daun yang melengkung tidak lebar. Daun yang berbentuk bulat dan lebar adalah daun melengkung. Daun lurus dan memanjang adalah daun lurus, dan daun yang memiliki banyak cabang adalah daun menjari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada yang mau bertanya ke kelompok daun? Oh, ada dari kelompok bunga. Apa pertanyaannya kelompok bunga? Apa fungsi daun yang menyirip? Apa fungsi daun yang menyirip katanya? Fungsinya buat apa? Apa? Berperan dalam pertukaran gas karbon dioksida. Oh, berperan untuk karbon dioksida katanya. Ya, yang menyirip. Terima kasih kelompok daun. Tepuk tangan untuk kelompok daun. Silakan duduk kelompok daun. Ya, untuk selanjutnya yaitu kelompok bunga. Ya. Untuk kelompok bunga dipersilahkan ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwin, perwakilan dari kelompok bunga. Contoh bunga tidak sempurna. Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki dua organ reproduksi, yaitu putik dan benang sari. Contoh bunga tidak sempurna. Bunga tidak sempurna adalah jenis bunga yang hanya memiliki satu organ reproduksi, putik atau benang sari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada yang mau bertanya? Ada. Oke, dari kelompok akar. Apa pertanyaannya dari kelompok akar? Kenapa kupu-kupu selalu hinggap di bunga? Kenapa katanya kupu-kupu kok selalu hinggap di bunga? Ada yang tahu? Karena Makanan. Karena Karena ada pokok makanan. Karena ada pokok makanan. Oke, terima kasih kelompok bunga. Tepuk salut. Salut ya. Untuk selanjutnya mari kita persilahkan untuk kelompok bunga untuk presentasi ya. Silakan untuk kelompok buah untuk melaksanakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megi, perwakilan dari kelompok buah. Saya akan mempresentasikan tentang buah. Apakah kamu pernah memakan buah? Bagaimana rasanya? Buah yang kamu makan itu merupakan hasil penyerbukan bunga loh. Namun penting diingat bahwa tidak semua dapat dikonsumsi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok buah. Semuanya hebat, hebat. Silahkan untuk duduk untuk kelompok buah. Ya, hello. Oke, semuanya sudah ya dan sudah dikumpulkan di depan, sudah ditempel sama Bapak. Tinggal satu kelompok lagi yaitu kelompok buah yang akan Bapak tempel ya. Alhamdulillahirobbil alamin. Dari kelima kelompok ini Bapak acungkan 2 jempol untuk yang sudah presentasi.
karena belum tentu semua yang ke depan itu bisa. Berarti kita harus bisa berlatih mencari pengalaman berbicara di depan. Sehingga jika dari kelima-limanya ini sudah presentasi, ya Bapak sebelum menyimpulkan punya tepuk-tepukan tentang buah. Sudah siap? Oke, tepuk tumbuhan. Ada batang, daun, buah, nyam nyam nyam. Akar merambat ke tanah, batangnya kokoh berdiri, dan bening melambai daun yang lebat, bunga-bunga bermekaran, buah-buah bermacam rasa. Tabung tumbuhan ada nyam nyam nyam. Akar merambat ke tanah, batangnya kokoh berdiri, dan bening melambai tumbuh daun yang lebat, bunga-bunga bermekaran, buah-buah bermacam rasa. Oke, jika sudah, mari kita simpulkan. Di pembelajaran hari ini, kalian sudah mempelajari macam-macam pada tubuh tumbuhan. Yang mana yang pertama, yaitu ada akar. Akar ini yang menyimpan sari-sari makanan. Di akar itu ada akar serabut, ada akar tunggal. Yang kedua, ada batang. Di batang ini ada dua. Ada batang berkayu, ada batang basah. Yang ketiga ada daun yang berbagai macam daunnya. Kemudian yang keempat ada bunga. Di bunga ini ada berbagai macam bunga. Yang sudah bunga yaitu ada buah. Sehingga di pembelajaran hari ini, jika kalian sudah mengenal berbagai macam bagian pada tumbuhan, kalian harus lebih cinta kembali kepada tumbuhan. Karena tumbuhan itu makhluk Tuhan. Sehingga kita harus mencintai dan menghargainya. Ya, bisa? Bisa. Tetap semangat. Semangat. Ya, jika sudah, ya, kalian akan Bapak kasih lembar evaluasi. Lembar evaluasinya Bapak bagikan ya. Tolong diisi satu orang. Ini nggak akan banyak. Karena kalau kalian menyimak dari awal sampai akhir, kalian pasti bisa mengerjakan. Ya, Bapak bagikan satu orang ya. Silahkan diisi, berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan untuk berdoa terlebih dahulu. Tuliskan namanya dan kerjakan dengan teliti ya. Dan kerjakan dengan teliti. Oke. Silakan dengan teliti ya. Silakan kerjakan dengan teliti. Yuk kerjakan. Semuanya sudah kebagi. Berdoa dulu dan kasih nama ya. Sudah, Pak. Sudah? Wow, luar biasa sekali ya pengerjaannya. Berarti kalian sudah memahami betul tentang bagian-bagian pada tumbuhan. Jika sudah, yuk kumpulkan. Sini, ke Bapak kumpulkan.
Oke, luar biasa. Terima kasih anak-anak hebat. Oke, ya. Oke, jika sudah, ya, kalian sangat luar biasa sekali. Soal evaluasi sudah dikerjakan dengan hebat. Sekarang Bapak akan merefleksikan kepada kalian pembelajaran dari tadi sampai sekarang, ya. Oke, di bagian mana materi yang kalian terasa sangat sulit? Bagian mana? Ada bagian mana? Di bagian batang katanya sulit untuk membedakan mungkin ya? Oke, terima kasih. Kemudian, apa yang kalian lakukan ya supaya dapat lebih memahami materi ini? Oke, apa Degisha? Saya akan memperoleh materi tentang tumbuh. Oke, akan memperdalam kembali materi tentang tumbuh-tumbuhan. Bagus sekali, karena kalau kita sudah mempelajari dan didalami lagi, otomatis kita akan bisa. Apakah kalian memiliki cara sendiri untuk memahami materi tersebut? Ada. Apa caranya? Saya akan menganalisis bagian tumbuh-tumbuhan di rumah, Pak. Oh, akan menganalisis bagian tumbuh-tumbuhan di rumah. Bagus sekali. Jadi pembelajarannya tidak hanya cukup di sekolah, tapi bisa dikerjakan di rumah. Pertanyaan kembali, kepada siapa sih kalian akan ikut mempelajari pembelajarannya? Saya, Pak. Gimana, Kamil? Kalau saya akan bertanya kepada guru, Ya, orang tua, teman, dan tetangga. dan tetangga. Sehingga jika kita ikut bertanya kepada guru, kepada tetangga, orang tua, masyarakat, otomatis pengetahuan kita pun akan lebih mumpuni. Jadi di pembelajaran kali ini kalian sudah mantap betul. Pertanyaan terakhir dari Bapak. Jika kalian punya bintang 1 sampai 5, berapa bintang yang akan kalian berikan kepada diri kalian? 5. Luar biasa. Karena bintang ini jika sepenuhnya diberikan, itu akan menjadikan tanggung jawab dan semangat lebih untuk lebih berkreatif kembali, ya. Dan teruntuk pembelajaran yang kekurangan. Tadi ada yang kurang, ada yang sudah tidak bisa ya tadi katanya. Bapak akan memberikan penguatan lebih kepada kalian. Jadi bila mana saat di pembelajaran berikutnya ada yang masih bingung, kita ulas-ulas kembali pembelajaran yang sudah dipelajari. Sehingga semuanya dapat diperoleh dengan baik, ya. Hello. Nah, di pembelajaran selanjutnya, ya, kalian akan mempelajari lagi mengenai tumbuhan. Kalau hari ini belajar mengenai bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya, nanti kita akan memperdalam lagi mengenai tumbuh-tumbuhan itu sendiri dan bagaimana cara hidup itu tumbuhan. Sehingga hari ini kalian akan lebih hebat dalam belajarnya. Kemudian kalian jika sudah mempelajari tumbuhan, tadi di kesepakatan awal bahwasanya kalian itu harus hidup bersih. Kemudian suka menolong orang tua, membantu orang tua dengan bersih. Sehingga kalian harus mencintai lingkungan dan tumbuhan. Itu di pembelajaran hari ini yang dapat Bapak berikan. Terima kasih, ya. Mudah-mudahan kalian bisa memberikan hal yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Jadi, di saat kalian sudah keluar dari kesepakatan yang terakhir, bahwasanya kelas kita harus bersih, pulang pun harus bersih. Sehingga jika sudah bersih, kalian akan hidup dengan nyaman dan indah. Yang terakhir dari Bapak, di saat sesudah pembelajaran ini selesai,
kalian harus mencintai tumbuh-tumbuhan. Sehingga jika mencintai tumbuhan, kalian bisa hidup dengan hemat, cermat, dan bersahaja. Yuk, silakan jika sudah, sebelum untuk diakhiri pembelajaran, buku-bukunya dikumpulkan ya dan dimasukkan ke dalam tas. Untuk tugasnya bahannya yang kelompok kumpulkan lagi ke depan. Yang kelompok-kelompoknya kumpulkan lagi ke depan adik-adik. Ya. Kumpulkan. Sudah dikumpulkan? Oke, jika sudah, hello. Oke, jika sudah, duduk siap gerak. Siapa di sini yang mau pulang? Oke, jika sudah mau pulang, duduk siap gerak. Oke, Bapak pengen satu orang lagi untuk memimpin doa untuk pulang. Silakan untuk KM, untuk ke depan untuk memimpin doa pulang. Sesudah belajar, mari kita berdoa lagi. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Sri innal insana lafi husrin illal ladina amanu wa amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Oke, pilih siapa satu orang yang paling rapih, boleh pulang duluan. Yes. Oke, kelompok Dias katanya. Silakan untuk pulang duluan. Salam dulu. Sini. Oke. Lanjut. Kelompok mana? Fardan. Fardan katanya. Oke. Lanjut kelompok mana? Ajhar. Ajhar katanya. Oke. Lanjut. Kelompok Ahsan. Kelompok Ahsan katanya. Ya. Terima kasih. Mudah-mudahan besok kita ketemu lagi ya di pembelajaran yang seru dan menyenangkan. Kelompok Fikri. Fikri, terima kasih atas waktunya adik-adik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.